berjatuhan dan tak bisa kembali ke langit mereka. Di kampungku, pagi-pagi sekali orang-orang sudah pergi ke rumah Walanda yang menjadi majikannya, menggantungkan hidupnya di bawah kungkungan titah perintah para penjajah. Aku Lasmini, dipanggil Lasmi. Aku berumur 18 tahun. Orang bilang aku perawan tua. Setan dengan mereka semua. Yang terpenting, aku masih bisa hidup sampai saat ini tanpa harus mengemis kebaikan Walanda yang hanya mau diberi selangkangan saja. Teman kecilku banyak yang sudah memiliki anak, yang menjadi babu, bahkan gundik. Mereka dinikahi Walanda yang sebelumnya menjadi majikannya. Berbicara soal gundik, aku ini panik seolah diperhatikan banyak orang. Tenang. Aku bukan bagian dari mereka. Aku budak memetik kopi priangan. Siapa Allah yang menciptakan kerja paksa ini? Namun jika berani melawan, aku pasti mati hari ini juga. Aku benci dengan Walanda. Abah dan Ambu mati dibunuh mereka semua. Aku masih ingat bagaimana mengerikannya saat itu. Saat matahari meredup, tiba-tiba ketukan pintu yang berubah menjadi gedoran itu semakin kencang terdengar. Para Walanda itu datang menagih upeti, sedangkan Abah tidak membayar sesuai dengan kemauan mereka. Terdengar bunyi pukulan disertai teriakan Abah. Ambu menyuruhku untuk bersembunyi di bawah kasur yang terdapat banyak barang. Teriakan itu semakin kencang terdengar. Jeritan Ambu menambah rasa takut dan kesal dalam diriku. Aku memeluk diriku sendiri dan aku menangis tanpa suara. Suara langkah terdengar mendekat. Aku takut. Aku semakin takut. Mereka mengobrak-ngabrik seisi kamar. Hingga semua barang yang ada di bawah kasur pun mereka tendang. Aku memundurkan tubuhku hingga ujung bawah kasur. Mereka semakin dekat denganku. Mereka hampir menemukanku. Nafasku memburuk. Aku takut. Aku takut. Aku keluar dari bawah kasur perlahan dan memastikan keadaan sekitar. Aku mencari Abah dan Ambu. Namun yang aku temui hanya dua sosok mayat yang sudah berlumuran darah. Darah itu membasahi tanganku, mengotori bajuku, dan bukti hilangnya nyawa Abah dan Ambuku.
Aku benci Walanda. Aku benci penjajah. Aku benci mereka semua yang membunuh Abah dan Ambu serta merebut kebun juga sawah yang seharusnya menjadi milikku. Kukira Walanda sialan itu sudah pergi, tapi tiba-tiba aku ditarik kasar oleh seseorang. Tenaganya sangat kuat. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari tarikan itu. Aku lemah, namun aku tetap berusaha hingga aku kehabisan tenaga. Aku terbangun di gubuk reot yang hampir rubuh. Aku melihat ke sekeliling ruangan. Dindingnya sudah ada yang berlubang. Langit-langitnya pun hanya terbuat dari dedaunan saja. Tidak ada perabotan di sini. Hanya ada dipan kayu, sebuah lemari jelek, sebuah tungku, dan beberapa kayu bakar. Dia menyelamatkanku. Walanda itu menyelamatkanku. Kau sudah bangun? Aku terkejut dan mengangguk pelan. Kau makan lalu tidur. Jangan keluar. Saya yang akan mengantarkan makanan padamu setiap harinya. Aku berhutang budi pada Walanda itu. Dia berumur 18 tahun saat aku masih 7 tahun. Merawatku hingga remaja. Aku mencintainya. Tapi sayang, dia tertangkap Walanda lain dan dituduh sebagai pengkhianat. Keluar, kau pengkhianat! Seketika, Walanda lain itu menarik paksa dia dan memenggal kepalanya di depan mataku. Kepalanya menggelinding ke dekat kakiku, disertai darah yang mengalir deras. Aku tahu, aku juga akan mati hari ini. Aku akan bertemu Abah dan Ambu setelah 8 tahun lamanya. Tunggu. Aku langsung menaikkan kepalaku. Pak Bupati, ada Pak Bupati yang kurasa akan menyelamatkanku. Mau apa kau, Bupati? Lebih baik gadis itu untukku. Gadis ini? Naik. Tidak. Gadis ini harus dihukum. Ku beli gadis ini darimu. Walanda terlihat berpikir, lalu mengangguk dan mengambil uang dari Bupati. Baiklah, gadis ini untukmu. Kau menjadi milikku sekarang. Pak Bupati mendekatiku. Aku ditarik, lalu dimasukkan ke dalam mobilnya. Kau akan kujadikan sebagai istri ketigaku. Kita akan menikah. Pintar juga tentara ingusan itu membesarkanmu menjadi gadis yang cantik. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka pintu mobil, berlari sekencangnya aku bisa. Aku berhenti di sebuah kebun kopi yang ku kenal. Tiba-tiba rambutku ditarik oleh seseorang. Kembali bekerja, budak sialan. Sialan! Aku dianggapnya sebagai budak pemetik kopi di kebun milikku sendiri. Aku selalu dipukul para Walanda hingga hampir disentuh oleh para centeng sialan itu. Sehari, sebulan, setahun, bahkan
hingga aku berusia 18 tahun, aku masih menjadi budak pemetik kopi. Kurasa cukup. Aku cukup hidup selama 18 tahun saja. Bisa menelan